Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, ini pertama kalinya saya muncul di publik dan langsung dengan sahabat muda kita, Masya Allah. Ya Ukhti Suci, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Beliau ini pejuang dakwah muda, Masya Allah. Amin. Ada apa kita hari ini? Kita mau ngobrol bersantai. Aku dulu lagi batuk ini. Kita mau terkait Ramadan, Masya Allah. Sekarang kan bulan Syawal nih. Bulan Syawal artinya Ramadan sudah berlalu dan menjadi kenangan, Masya Allah. Kita mau ambil pelajaran makna apa ya yang kita dapat di Ramadan tahun lalu. Niat realita apa nih yang kita hadapi, yang kita jalani selama ini nih. Masya Allah, kita mau saling belajar di sharing ya. Ibu rumah tangga versus anak muda. Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Nah, kenalan dulu nih, Ukhti Suci, Masya Allah, perkenalkan. Oke, Bismillah. Ahlan Umi, ini Masya juga Allah. pertama kali untuk Suci, agak grogi sedikit. Masya Allah. Jadi nama Ana Suci Amelia Darasa Fitri. Bisa dipanggil Suci Umi. Masya Allah. Umur Suci tahun ini yang ke-20 tahun, Insya Allah. Jadi Suci menempuh pendidikan di Stipi Maghfirah, tepatnya di Bogor. Milbos ya. Milbos, benar banget. Jadi di Stipi Maghfirah juga agak ini dikit ya Umi. Masya Allah. Jadi Sedikit. kita itu menempuh studi di sana, bukan seperti yang mungkin gimana ya, mungkin teman-teman yang lain mungkin atau dari kerabat-kerabat yang lain ada yang kita emang belajar itu untuk ijazah saja seperti itu, untuk cari kerja, dapat ijazah untuk cari kerja, cepat-cepat cari kerja. Tapi kalau di sana itu enggak Umi. Gimana Jadi kita itu di sana benar-benar dididik dengan ilmu yang benar-benar ditanamkan dalam hati, dalam pikiran, insya Allah, biiznillah seperti itu. Agar apa? Nantinya kita bisa mengembangkan kembali, kita bisa sampaikan kembali ke teman-teman yang di Milbos tadi. Nah, jadi Milbos itu lapangan kerja kita loh, lapangan dakwah kita seperti itu. Jadi ibaratnya kader ya, kaderisasi, kader yang memang ini nih bukan mendidik asal didik, ini mendidik para pendidik yang langsung terjun untuk mendidik gitu. Masya Allah, jadi keren banget sih. Ilmu dan amal seperti itu ya, seperti yang diajarkan Rasul. Kita emang nggak cukup dengan ilmu aja, bener nggak Umi? Nah, jadi amalnya itu. Jadi sekarang udah mulai ngajar apa belum? Kalau sekarang karena Suci masih semester 2 Umi, di tahun pertama itu belum masuk semester, karena ini tahun kedua sebenarnya. Insya Allah mulai ngajarnya itu kita di tahun keempat. Tahun keempat dan seterusnya nanti. Jadi kegiatannya ini baru hanya mengajar saja, belum ada pengabdian, belum ada. Kalau sekarang kita masih proses belajar Umi. Oh, proses belajar. Nah, jadi di tahun pertama itu ada khusus bahasa Arab, karena emang alhamdulillah juga kita nggak perlu jauh-jauh ke Timur Tengah, karena para masyayikh dari Timur Tengah langsung yang datang ke kita. Masya Allah, keren banget. Makanya ya Allah, nikmat mana lagi. Masya Allah. Kalau masih muda mau juga sih. Jadi sebelumnya itu memang dulu tuh kan pernah bergabung di KPBI lah, kudaan gitu, dan salah satu ini senior kita itu anaknya sekolah di situ. Terkenal si Arza siapa lupa gitu. Jadi ada 2 anaknya, perempuan dan laki-laki, itu sekolah di Milbos tuh. Jadi tahu Milbos tuh dari beliau itu, Masya Allah. Dan itu dari tahun 2019 nggak salah, itu keren banget sih di sekolah gitu. Dan tempatnya itu yang orang naturalis itu, Masya Allah, keren banget deh. Oke, Masya Allah. Nah, kita mau ini kita ya, bukan dimah kita ya. Benar. Masya Allah. Kita mau langsung aja nih, langsung aja bahas tentang Ramadan, antara niat, realita, atau pencitraan. Masya Allah. Udah banget ya nih. Ramadan tahun lalu nih lebih terasa sebagai ibadah atau event tahunan? Gimana Suci? Tahun ini Umi berarti lebih terasa ibadah atau event tahunan? Ya, lagi-lagi bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Menurut Suci sekarang telah ditempatkan di tempat yang terbaik seperti itu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ya wallahu a'lam, Suci nggak tahu gimana yang Suci rasain kalau misalnya Suci Ramadan di rumah dari awal seperti sampai akhir Ramadan, Suci belum tahu gimana. Tapi karena kita memang sudah dikasih bekal-bekal yang cukup, insya Allah dari para masyayikh, dari guru-guru kita di situ sebelum Ramadan itu emang dikasih bekal yang
terus menerus. Jadi saat Ramadan benar-benar kita tuh ngerasain loh, Masya Allah, nikmatnya, indahnya, ketenangannya. Apalagi ini bareng-bareng loh, lingkungan kita gitu, bareng-bareng, makin semangat aja setiap harinya, Masya Allah. Apalagi ya lepas dari ibadah, misalnya kita juga kayak iftar bersama setiap harinya gitu ya, buka bersama. Jadi kayak ngelihat kanan, Masya Allah, saling membantu. Ada ini yang kesusahan, saling membantu seperti itu. Ngelihat ke kiri, ya Masya Allah, teman-teman itu emang kerja. Ada divisinya, memang setiap hari tuh ngerjain itu Umi, kayak nyiapin untuk kita, semuanya tuh mereka gitu, setiap hari. Jadi kita kayak ngeliat, ya Allah ini berat loh, berat lah untuk kita ya. Tapi mereka mengerjakannya dengan senyuman, seperti dengan bahagia, ikhlas, bener banget. Alhamdulillah seperti itu. Jadi benar-benar ya Allah, kayaknya ini nikmat yang besar banget ya. Jadi pulang kampungnya Ramadan keberapa? Ramadan ke 16 berarti. Jadi setengah-setengah gitu ya. Jadi sedih ya sebenarnya. Sedih banget. Makanya jadi setengah terakhir itu di rumah. Di rumah benar. Karena sebenarnya malah tahun lalu lebih ini sih Umi, 10 hari Ramadan kita di sana. Sisanya di rumah. Karena menghabiskan ini aja. Kita menghabiskan di sana alhamdulillah dalam setengah Ramadan itu khatam Al-Qur'an. Saat tarawih seperti itu. Jadi sehari 1 juz, saat tahajud juga 1 juz seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Umi mau sharing juga nih. Jadi Umi ngerasa usia kita 13 tahun ya. Jadi jadi 33 tahun menjalani Ramadan. Ini Ramadan yang beda banget. Kenapa tuh? Rasa beda. Mungkin ya kan sebaik-baik kematian itu adalah nasihat ya. Kematian itu kan nasihat. Jadi kan Januari kemarin tuh ada 2 orang terdekat. Dua orang terdekat Umi itu satu paman Umi yang itu paman yang paling dermawan. Beliau tuh qadarullahnya tidak ada anak dan tidak ada istri gitu kan. Baru bercerai dari istrinya. Dan itu dermawan, sayang banget sama ibunya. Masya Allah, pokoknya dermawan sekali orangnya. Sayang banget sama ponakan-ponakannya, sama cucu-cucunya, pokoknya Masya Allah dermawannya itu. Dan yang kedua itu sama tim pengajar kita gitu. Dan dari situ tuh jadi Umi kayak sebelum Ramadan ini udah niat. Umi kan lagi nyusui anak yang bayi kan umur 5 bulan tuh. Kan sebenarnya kan nggak puasa nggak apa-apa kan. Tuh niat itu benar-benar udah Umi tancepin dari sebelum Ramadan. Bismillah, ya Allah saya mau puasa ya Allah gitu. Mudahkan ya Allah, berilah kekuatan ya Allah. Engkau yang memberi rizki anak ini ya Allah. Maksudnya apa sih yang saya makan ini nih, itu bukan saya ngasih ASI ke ini anak, tapi engkau langsung yang ngasih ASI ini. Maksudnya benar-benar Umi nggak ada khawatir, nggak ada yang takut, cemas. Pokoknya Allah yang menjamin rizki ini anak gitu kan. 5 tahun kan dia masih eksklusif kan. Bener ya Allah saya pingin puasa ya Allah gitu. Dan alhamdulillah coba 1 hari ya Allah bismillah ya Allah saya mau puasa. Jadi niatnya tuh benar-benar setiap hari diperbarui ya. Maksudnya ya Allah saya mau puasa gitu. Dan berhasil alhamdulillah. Misalnya ya walaupun nggak nampak di wajah gitu kan. Maksudnya alhamdulillah ya Allah puasa gitu kan. Maksudnya full gitu kan, kuat gitu, nggak ada lapar ya, paling haus sedikit gitu kan. Terus besok puasa lagi. Dan itu ya Allah ini ya, oh ternyata ini ya yang namanya niat sungguh-sungguh gitu ya. Maksudnya tahun lalu tuh kan menyusui juga gitu. Tapi niatnya tuh kayak kurang kuat gitu. Jadi kayaknya lemesnya tuh bener-bener yang lemes banget, bener-bener yang oh ya Allah, bener-bener niat itu luar biasa sih. Bener banget. Gitu, bener. Ya Allah baik banget ya Umi. Allah itu emang akan ngasih kita kalau niat di dalam hati ini memang kuat, dan memang kita itu benar-benar kepingin kayak gitu. Iya, dan Ramadan ini nih dan Umi nggak sibuk. Tidak sibuk menyiapkan baju, tidak sibuk menyiapkan kue gitu kan. Baju nggak munafik lah ya, cuman kayak baju. Nah kita beli baju untuk adik aja ya, kan karena jadi belum punya baju nih. Kalau baju yang kakak yang berdua kan, dua yang kakak 2 yang atas itu terus sudah ada baju lebaran masih banyak nih, masih bagus nih, baju-baju yang lain masih bagus nih. Kita nggak beli baju ya. Tapi jadi kita beli baju cuman buat yang si kecil 2. Kemudian masak kue-kue kita cuman beli untuk para guru aja gitu. Terus masakan udah kita nggak sibuk nih. Kalau sempet masak, kalau nggak sempet udah beli aja gitu. Jadi bener-bener tuh nikmatin lah pokoknya bener Ramadan ini yang aduh Masya Allah. Dan
ayo dong, misalnya ayo rasakan juga gitu apa yang aku rasakan, pinginnya di bluetoothin juga nih sama ibu-ibu yang lain gitu. benar. Masya Allah, Masya gitu. Allah. Gitu sih apalagi. Kalau Umi, seperti yang kita tahu ya, mungkin ibu-ibu ini kegiatannya lebih banyak dari anak-anak muda, harus ngurus anak, masak di dapur, seperti itu dan lain sebagainya. Apalagi Umi juga di sini buka Ikropedia ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, gimana sih perasaan Umi ketika bulan puasa? Apakah rasa itu makin apa ya, kayak rasa capek itu makin menumpuk karena harus ngurusin buka puasa seperti itu, menyiapkan buka puasa dan sahur sebagainya, atau malah ya dinikmatin aja sih seperti itu? Itu tadi ya yang kata Om tadi. Niat itu kan kita udah benar-benar niat nih, jadi udahlah bermudah-mudah aja. Sebenarnya kan yang bikin ribet itu pola yang kita buat loh, ya nggak sih? Pola yang kita buat itu yang bikin ribet. Sebenarnya kita bisa buat pola yang lebih mudah. Misalnya kecuali kalau memang kan yang Allah titipkan kita amanah jalan dakwah kan, kita nih ya Allah, kita ini bukan siapa-siapa loh, masih yang pendidikan aja masih rendah, ilmu masih cetek banget, tapi Allah titipkan jalan dakwah gitu. Dan Masya Allah Ustadz itu kan semangat banget gitu ya. Dan kita tuh banyak event lomba, event tes baca Quran, dan setiap kan itu selalu ada kegiatan gitu. Jadi kita udah bagi nih, kita pokoknya udah buka puasa, nyiapin buka puasa itu dari jam berapa, jadi waktunya nggak terlalu banyak di dapur. Terus buka puasa dan anak-anak tuh memang tidurnya lebih awal. Jadi memang Umi juga belum melatih anak-anak untuk sholat tarawih karena masih umurnya masih di bawah 6 tahun ya. Jadi mereka memang habis sholat isya tidur. Jadi kadang-kadang Umi tepat sholat isyanya, kadang-kadang yang sedih di situ ya, anak-anak sholat isyanya agak diperlambat karena harus dampingin mereka tidur dulu agar sholatnya lebih khusyuk gitu kan. Jadi dampingin mereka tidur jam 8 tuh biasanya mereka sudah tidur semua, 4 sudah tidur. Alhamdulillah. Baru Umi ibaratnya udah bermanja-manja sama Allah lah gitu. Karena Ustadz kan di masjid gitu, jadi sholat apa gitu. Kadang ngantuk. Ya udah tidur aja dulu, maksudnya nggak usah jadi khawatirnya tuh jadi kayak kesel. Aku pengen sholat jadi kok ngantuk sih. Jadi kan jadi kayak nyalain takdir ya gitu ya. Kan itu memang haknya badan juga buat ngantuk kan. Ya udah tidur aja dulu. Terus nanti bangun setengah jam, ya lanjut aja lagi sholat. Gitu. Jadi karena kita ibu menyusui, ibu rumah tangga, ya jangan dibuat ribet gitu. Jadi semampu kita, dan tapi nggak berapa ya, nggak bersantai gitu, nggak lalai, gitu. Jadi misalnya kalau kita ngantuk udah baru 4 rakaat nih, ngantuk banget, ya Allah, daripada saya sholat sambil ngantuk banget, ya udah tidur aja dulu, istirahat sebentar gitu. Istirahat sebentar. Kadang kelewat sampai 1 jam 2 jam, jam 12 bangun, ya udah lanjut lagi sholat gitu. Lanjut lagi sholat seperti itu. Dan Umi kan hafalannya belum banyak ya, jadi Umi pakai Quran gitu. Jadi pakai Quran, jadi biar bisa meresapi dan suaranya mungkin agak dikuatin, jadi telinga ini bisa fokus mendengar, mata ini udah siapin meja ditaruh kayak gitu. Jadi ya sibuknya yang penting sibuknya tetap di jalan Allah, gak di dunia gitu, dan ikhlasnya itu sih, niat ikhlasnya itu. Jadi kadang-kadang sibuk, kalau kita sibuk banget gitu kan, ya ini kan sibuknya di jalan Allah juga loh gitu. Yang penting niatnya lurusin lah gitu. Jadi ya udah porsinya sudah dibagi-bagi gitu. Insya Allah sih. Semoga Allah ridho. Amin. Jadi kuncinya tuh ikhlas ya Umi. Ya ikhlas. Ya benar. Jadi keingat kutipan dari Ustadzah. Kata Ustadzah itu, la tatruki nafsaki ta'ibah walasti khalisah. Masya Allah banget. Artinya itu ya, jangan buat diri kamu capek, udah capek-capek nih ngelakuin ini itu segala macam, tapi kamu nggak ikhlas. Jadi capek kamu itu nggak ada manfaatnya, nggak bakal naik ke langit seperti itu ya. Kalau kita capek kan pasti sedikit apapun capek kita, kegiatan kita, apalagi yang baik-baik tentunya, pasti akan Allah catat kan. Iya, Insya Allah. Nah, kuncinya ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, ya udah terbang begitu aja, bener kan? Jadi kan Umi kan memang latar belakangnya itu dari keluarga yang memang agak keras ya, keras, dan memang agama, untuk pendidikan agamanya sangat kurang gitu. Jadi kadang-kadang masih ke bawah alur kayak sama anak-anak terlalu keras gitu. Terus ada ingat nasihatnya Ustadz Nuzul Zikri. Kalau kamu kesel, berarti kamu gak ikhlas.
Bener Ya banget Allah. sih. Jadi misalnya kalau kamu didik anak, kamu kesel, kamu gak ikhlas. Jadi kadang-kadang namanya ya Allah, Ya Allah. astagfirullah, sering hilaf gitu kan, anak itu misalnya pas lagi tantrum ini, udah kesel, udah sina, udah gitu kesel gitu ya. Ntar keingat, astagfirullah gitu, astagfirullah. Yang penting Allah masih izinkan kita, masih karuniakan kita pikiran untuk beristighfar, itu karunia yang besar banget sih menurut Umi. Jadi syukur itu dari kita bisa mengucap istighfar itu Umi udah bersyukur banget sih dengan kehilafan yang banyak. Terus Allah karuniakan kesadaran, terus ucap istighfar, ya Allah astagfirullah gitu. Itu udah masya Allah banget. Benar. Alhamdulillah, bersyukur banget lah. Bersyukur banget gitu. Karena mengucapkan istighfar juga memang nikmat yang besar ya Umi. Nggak semua orang itu dapat nikmat tersebut. Masya Allah ini teman-teman bisa diambil pelajaran yang banyak ya. Ternyata mengurus rumah tangga itu ya nggak semudah itu. Iya, nggak mudah tapi nggak sulit juga. Nanti kalau bilang sulit pada takut berumah tangga lagi. Iya. Sebenarnya nggak sulit, yang penting kita enjoy aja. Kita punya latar belakang yang membuat kita ibaratnya bersikap seperti itu dalam rumah tangga ya. Misalnya agak keras sama anak, kurang lembut, kok saya nggak selalu lembut. Nabi sih gitu kan, Nabi kan sudah ngajari kelembutan kan, kata ayat aja dalam Al-Quran kan, Allah bilang aja sama Nabi Musa, datangilah Fir'aun dan berlakulah lemah lembut gitu kan. Fir'aun loh suruh lemah lembut, ini anak kita kok kita nggak berlemah lembut gitu. Tapi ya itulah kan namanya hawa nafsu ya, kita sering hilaf gitu. Tapi masa kita mau sedih di situ terus gitu. Jadi ya terus upgrade diri, upgrade ilmu, dan terus ya istighfar lah. Istighfar banyak, kita nih para ibu rumah tangga ini banyak-banyak istighfar deh sama Allah gitu. Insyaallah. Mana lagi? Lanjut Umi. Suci nih. Anak muda. Gimana? Ada bukber nggak sih, Suci? Gimana Umi? Bukber gitu. Oh, bukber. Ikutin bukber nggak? Sejauh ini enggak sih Umi, alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena memang dapat banyak juga nasihat. Masya Allah ya, nasihat itu datang dari mana aja ya memang. Dari guru, para guru, orang tua, bahkan anak kecil. Dan ini Suci lihat dari Reels, Instagram bahkan ya. Seperti ya untuk apa sih bukber? Tapi bukber itu juga baik ya Umi, bisa menyambung silaturahim seperti itu. Tapi ya kita lihat aja deh kenyataannya seperti itu. Banyak anak muda yang memang bukber campur baur dengan lawan jenis seperti Ikhtilat ya, ikhtilat, benar. Suci juga belum baik, ini juga masih proses gitu ya. Seperti ya kita ingin aja gitu menaati perintah Allah yang memang zaman sekarang ini udah asing banget seperti itu ya. Itu dianggap ikhtilat, itu dianggap biasa, seperti dianggap sepele, apalagi sampai banyak yang meninggalkan sholat. Iya, Itu kita nggak mengingkari juga ya. Jadi ya mungkin nanti deh kalau emang mau silaturahmi dengan teman-teman ya, mungkin bukan di bulan ini deh, sekarang fokus dulu aja. Iya. Mungkin bisa bantu orang tua di rumah menyiapkan buka puasa dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya benar banget nih, Umi dari sejak 2018 itu udah nggak ikut bukber lagi. Masya Allah. Nggak ikut bukber dengan teman-teman. Tapi kalau dengan keluarga itu, kami dengan Ustadz tuh kayak punya konsep gitu. Nah ya, misalnya kita ini kok bukber ini nggak bermakna ya, gitu. Gimana kalau kita ini sebenarnya bisa nih kayak kita kan ada namanya AJG itu talk show gitu kan. Misalnya bisa aja nih orang ibaratnya kalau ada yang mau join, itu kita buka gratis lah ya. Kalau yang mau ngadain bukber keluarga, tapi keluarga bukan teman kerja atau teman sekolah gitu. Bukber keluarga yang waktu menunggu berbukanya itu diisi dengan talk show Islami gitu. Masya Allah. Sebenarnya itu kan keren banget ya, maksudnya dan silaturahim berjalan, mendapatkan pahala dan itu juga ada siraman rohaninya lah gitu, Masya Allah. Dan itu tuh kita buat seperti itu, dan qadarullah tidak ada yang belum Allah izinkan untuk tidak ada yang berminat gitu, belum ada yang tahu seperti itu gitu sih. Kalau bukber itu kalau Umi lihat sih, bukber yang terbaik itu bersama keluarga. Masya Allah. Keluarga bapak ibu anak atau keluarga besar, itu sih yang terbaik sih.
sholat keren banget kan. Coba misalnya dari sebelum berbuka nih bawa makanan masing-masing, gak usah sibuk masak lah, bawa makanan masing-masing, setengah jam sebelumnya kita dengerin tausiah gitu kan, bareng-bareng satu keluarga. Kalian di situ ada pintu hidayah untuk anggota keluarga kita gitu kan. Terus sholat maghrib berjamaah, terus sholat tarawih berjamaah, itu kan sebenarnya keren banget sih gitu. Benar-benar. Tapi sayangnya juga nih terus sibuk kerja, bukber lagi dengan teman kerja, sibuk ke sekolah, bukber lagi dengan teman sekolah. Jadi dari situ ada ikhtilatnya sebenarnya. Jadi bukber ini apa ya? Maksudnya kita ajang ngobrol bertemu atau memang ada hal yang mau kita ambil nih sebenarnya itu. Setuju banget, apalagi seperti anak-anak yang dari ma'had mungkin ya Umi, seperti Suci dari pesantren. Ini kan memang momen emas banget nih untuk kumpul keluarga, karena ya jarang-jarang juga seperti itu di hari-hari biasa mungkin belum bisa karena kita ya di pesantren seperti itu. Mungkin ya Ramadan ini menjadi ajang lah, kesempatan kita untuk berkumpul bersama keluarga. Ini ada pertanyaan nih. Lebih susah mana, nahan lapar atau nahan scroll medsos? Anak muda, gimana anak muda nih, anak muda? Scroll medsos ya. Nah ini nih lagi-lagi sulit ya Umi ya. Mungkin Umi dulu boleh nggak? Iya boleh sekali. Jadi Umi berazam ya. Umi berazam sebelum masuk Ramadan itu, berapa hari sebelum Ramadan itu, Bismillah, ya Allah saya mau berazam, ya Allah saya nggak mau scrolling. Selama Ramadan saya mau melatih diri nih. Ramadan ini kan ajang melatih diri kan, ajang pembiasaan agar bisa berlanjut di bulan-bulan selanjutnya gitu kan, sampai bertemu lagi dengan Ramadan lagi gitu kan. Jadi kalau saya mau berazam, saya nggak mau scrolling, ya paling cuma WA aja lah gitu. Kalaupun ngelihat itu cuman lihat postingan siapa sih, yang saya lihat postingan siapa gitu, misalnya seks siapa, langsung aja ketik namanya gitu. Atau misalnya kalau ada parenting itu ada teh Karin gitu kan, misalnya langsung aja ketik namanya gitu. Jadi nggak berazam untuk tidak scrolling itu. Dan alhamdulillah ya lulus lah, walaupun gak 100% lulus lah, alhamdulillah. Gitu. Gimana Kak Suci, gimana nih Kak Suci, anak muda lagi anak muda. Mungkin karena ya itu ya, sebenarnya ini nggak bisa dijadiin alasan juga, tapi ini yang Suci rasain mungkin karena kita di pesantren ini ya emang terbatas ya untuk melihat HP mungkin. Nah ini mungkin nggak tahu, astagfirullah gitu ya. Jadi ketika kita megang HP ini kayak rasa penasarannya itu tuh lebih besar Umi. Jadi kayak pengen aja gitu, kayak penasaran lagi, kayak dimulai dari awal kita yang nggak pernah main HP, terus kemudian beli HP baru gitu. Yang kita tuh penasaran terus bawaannya seperti itu. Tapi Suci pernah melihat tulisan juga. Jadi gini, kalau misalnya kalian banyak menghabiskan waktu dengan sesuatu, maka jadikan sesuatu itu ladang atau jembatan untuk berbuat kebaikan. Masya Allah. Misal, jadi mungkin anak-anak muda nih, zaman sekarang mungkin anak-anak kecil, anak muda sampai orang dewasa pun gitu. Kebanyakannya di layar HP nih, di depan HP, gitu, depan layar HP. Mungkin bisa kita jadikan momen ini untuk menebar kebaikan atau menambah ilmu seperti itu, mendengar nasihat. Mungkin iya banyak megang HP-nya, tapi untuk apa nih HP ini? Mungkin bisa menjadi ladang untuk hal-hal positif seperti itu. Itu aja sih yang Suci tanamin. Kalau udah mulai melenceng nih, udah kayak gak ada manfaatnya lah seperti itu, udah mulai astagfirullah, tinggalin, udah cari kegiatan yang lain seperti Masya Allah. Nah, jadi menurut anak muda nih, Ramadan ini makin spiritual atau makin konten sih? Kalau dalam kacamata anak muda, bagi dunia anak muda, Ramadan kali ini nih benar-benar makin spiritual atau makin konten nih? Gimana nih dengan adanya ya baju-baju seragam-seragam, dengan kafe-kafe yang bagus-bagus gitu, dengan konten-konten tarian-tarian yang mengkompakan, itu gimana nih? Sebenarnya kalau untuk zaman sekarang ya Umi, Suci juga nggak mengingkari, mungkin Suci juga masih tergolong seperti itu ya. Mungkin ini tergantung dari individu masing-masing kan Umi, benar nggak? Nah, jadi mungkin beberapa kalangan ada yang
dapat Ramadan ini makin spiritual seperti itu, makin dapatlah ibadahnya. Apalagi yang di Ma'had. Oh iya, Suci juga punya teman-teman yang memang mungkin rumahnya tuh jauh seperti di Aceh, di Padang dan segala macam, nggak pulang. Jadi mereka ini selama Ramadan, sisa hari-hari Ramadan itu mereka menjadi panitia di masjid ya, Tika. Masya Allah. Masya Allah. Di sana kan masjid kami, alhamdulillah, Umi, di kampus Suci itu ada sekitar kurang lebih 1.000 orang yang Ikut di sana. Masya Allah. Datang dari penjuru arah. Sampai akhir Ramadan itu. Sampai akhir Ramadan. Jadi sholat idnya pada di situ. Benar banget. Masya Allah. Bahkan ada yang dari sebelum Ramadan, Umi. 40 hari. 40 hari. Masya Allah. Masya Allah. Kesempatan banget ya untuk teman-teman juga. Itu gratis apa enggak sih itu? Ada berbayar. Ada berbayar. Iyalah, untuk konsumsi. Untuk konsumsi benar banget. Untuk konsumsinya. Jadi nih kalau kita fenomena ya, fenomena pamer ibadah, Allahu Akbar. Fenomena pamer ibadah itu jadi kalau Suci pribadi itu memotivasi atau malah merusak niat sih? Suci pribadi. Jadi pamer ibadahnya dari diri kita sendiri gitu. Enggak nih, kita melihat orang-orang. Kita lihat orang aja deh. Jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman. Ya, gimana nih kalau fenomena ini pamer ibadah ini, maksudnya pamer ibadah itu ya mungkin dia tidak sadar dia sedang pamer nih. Sholat raweh gitu, lagi sholat raweh, sedang terawih di masjid ini, Masya Allah, masjid yang lagi bagus, lagi tren itu. Atau lagi itikaf di masjid ini. Itu sebenarnya menjadi semangat atau malah merusak niat? Kalau Suci lihat, ini lagi-lagi tergantung kacamata kita ya. Enggak, bukan lihat, itu memotivasi Suci kita, atau jadi, malah merusak? Kalau ini kan kalau mau menentukan motivasi atau apa, kita harus lihat dulu dong gitu ya, dari kita sendiri gitu. Tergantung kita ya, dari kacamata apa sih yang kita lihat seperti itu. Mungkin kita nggak tahu setiap niat dari teman-teman ya, kita nggak bisa. Ya nggak ada yang tahu niat setiap individu kecuali Allah yang ikhlas benar-benar dari hati terdalam. Ya, memang kita juga tidak boleh sih menilai niat orang, banget. tidak boleh menilai. Benar banget. Itu tuh haknya Allah ya, untuk menilai niat itu haknya Allah. Benar banget. Nah, jadi mungkin kalau Suci pribadi melihat ini, kita ambil dari hal positifnya aja deh gitu. Seperti yang Umi bilang kan, kita nggak bisa sih melihat teman-teman tuh ngelihat orang gimana sih niatnya seperti itu, hatinya tuh seperti apa gitu. Mungkin dari luarnya kita menerka-nerka seperti ini, tapi ternyata jadi ambil positifnya aja, berarti ambil motivasinya. Motivasinya aja. Masya Allah, dia bisa seperti ini. Ya semoga aja bisa. Iya sih, bener banget sih. Kayak melihat nih teman-teman ya, melihat teman-teman yang itikaf itu kan, teman-teman akhwat umahat itu yang itikaf tuh, Masya Allah, itu seumur hidup belum pernah itikaf di masjid loh. Maksudnya yang menginap itu belum pernah gitu, belum pernah kan. Qadarullah hijrah itu 2 tahun setelah hijrah itu nikah gitu. Begitu. Jadi waktunya singkat dan itu ya udah suami aja, habis itu kan langsung pandemi gitu. Jadi memang belum pernah ngerasain gitu. Dulu pin ada niat yang sih sama suami gitu kan. Dulu punya anak kecil itu kan khawatirnya malah mengganggu kekhusyuan gitu. Benar. Jadi untuk teman-teman yang memberitahukan lah di media sosialnya bahwa dia sedang itikaf, itu tuh memotivasi Umi sih sebenarnya, dan membuat iri ya, ini iri dalam kebaikan kan ya. Masya Allah, pingin loh gimana sih rasanya gitu kan, maksudnya yang berkhidmat gitu kan dengan Quran gitu di masjid yang di bulan Ramadan lagi pingin banget gitu. Masya Allah. Tapi bisa jadi khidmat seorang ibu rumah tangga ini lebih besar, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, amin. Ikhlas itu, niat itu harus dijaga terus. Belajar Ramadan dan Lebaran, belanja belanja Ramadan dan Lebaran itu kebutuhan atau pelarian emosional? anak muda tadi kayaknya Umi udah spill ya, punya Umi ya. Udah spill di awal tadi Umi nih. Iya benar. Kalau belanja gimana nih? Belanja Ramadan dan Lebaran, baju baru, kue, masakan. Sebenarnya Suci punya komitmen dari jauh-jauh hari seperti itu, karena memang kita sadar ya, baju banyak seperti itu, gamis ya banyak, masih banyak juga baju yang jarang kepakai. Jadi udah ditanamkan di dalam hati, kayak ini bukan kebutuhan, jujur ini bukan kebutuhan seperti itu. Kayaknya sempat cerita juga ke teman-teman, sebenarnya kayaknya anak nggak punya nafsu untuk, nggak punya keinginan lah seperti itu untuk beli baju lebaran, karena emang capek, selain capek nguras tenaga seperti itu kan,
Dan ini bukan masuk kebutuhan juga. Iya benar sih, benar, masya Allah. Dan itu Umi tanamin dulu ke anak-anak loh. Jadi Umi tuh kayak nggak ada beli baju lebaran, baju enggak. Ini Umi aja beli sendal aja, yaitu Ramadan, Ramadan apa sebelum Ramadan ya. Itu memang sendal salah satu anak sendalnya Asma itu sendal harian itu udah robek. Sendal karet itu udah robek, kayaknya ini harus diganti deh, udah nggak layak ini. Ya udah beli, kalau bisa tuh kan harus kakaknya juga gitu. Gak harus sih, cuman kita meminimalisir kecemburuan. Jadi belilah 2 kakaknya. Itu pun sendal harian, sebenarnya bukan untuk sendal lebaran, tapi mereka anak itu kan nggak ngerti. Dan kita jangan tanemin lebaran harus baju baru, sendal baru. Jadi Umi nggak tanamkan itu ke anak-anak. Udah pakai aja sendal gitu. Ini sendal baru ya Umi gitu kan. Iya gitu. Itu bisa dipakai aja sekarang, bisa nanti dipakai juga lebaran gitu. Benar. Karena anak-anak ini memang seperti kertas putih yang kosong ya Umi ya. Masya Allah. Kebiasaannya itu akan ada seperti apa yang kita tulis di atasnya, seperti itu. Masya Allah. Memang. Nah, anak muda nih, pernah nggak ngerasa kosong walaupun lagi di bulan Ramadan? Ya Allah. Ngerasa kosong. Ini pertanyaannya agak ngacak-ngacak nih, Mi. Gak apa-apa ya, kita random aja nih. Ya, ngerasa kosong walaupun lagi di bulan Ramadan, gimana anak muda? Kalau suci pribadi enggak ya, insya Allah ya. Tapi Umi gimana ya? Pasti ada aja gitu ya. Iman naik turun. Suci dengar-dengar ya emang iman naik turun seperti itu. Gimana menurut Umi, iman naik turun? Benar gak sih? Iya sih. Ya makanya kan iman itu kan harus diperbaharui terus ya. Bener, ini dia kuncinya. Niat harus diperbaharui terus. Bahkan Umi ini loh, Umi tuh nggak pernah lihat status suci ya. Baru kemarin tuh ada status suci tuh ngejelep sih menurut Umi. Dan itu Masya Allah tentang ridho bener. Ya Allah, itu tuh merasa ya ridho Allah tuh lebih besar daripada surganya. Bener. Karena surga tuh ciptaan Allah, ridho tuh sifatnya. Masya Allah. Jadi kayak Umi, ya Allah gak sia-sia. Ya Allah, misalnya saya tuh kalau bilang ya, kalau segala sesuatu ya Allah mencari ridhomu, ya Allah mencari ridhomu ya Allah. Tapi itu tuh kayak belum tergambar banget loh maksudnya. Tapi dengan suci itu jadi terilmui Umi. Masya Allah. Masya Allah ambil ilmu dari suci itu. Dan Masya Allah iya benar banget gitu. Jadi dipertegas gitu dengan penjelasan suci itu dipertegas gitu. Masya Allah. Nambah yakin nih ya kita. Iya benar. Nambah yakin untuk mencari ridhonya. Benar. Itu sih Umi, mungkin ya jalan keluarnya tuh memperbarui niat di setiap harinya ya. Karena emang gak mengingkari Umi, pasti ada aja kayak futurnya gitu. Apa yang sebenarnya kamu cari di Ramadan? Pahala, ketenangan, atau validasi? Ya Allah. Mungkin Ramadan ini menurut kita momen yang memang pas banget untuk mencari banyaknya kebaikan. Karena di Ramadan ini ya gimana ya, pahala dilipat gandakan dan keburukan juga sebaliknya juga dengan keburukan gitu dilipat gandakan juga. Kayak kalau misalnya di Ramadan aja nih yang dilipat gandakan belum kita maksimalkan, belum kita jadi patokan untuk beribadah lebih maksimal, terus kapan lagi seperti itu. Makanya sedih banget, kata guru suci juga, ngerasa aneh dengan ma'had yang malah memperliburkan santri-santrinya di bulan Ramadan. Iya. Nah itu juga jadi itu yang menjadikan ini ya Umi, itu kayak kami kan ada lembaga Quran gitu ya. Ini kalau libur ini kan momen Quran nih loh, ini bulan Quran. Kalau libur sayang banget sih gitu. Makanya ya udahlah kita untuk mengurangi jamnya aja, karena kita memberikan hak gurunya ya. Kita tuh lebih ke memberikan hak gurunya. Gurunya itu pingin berdua-duaan dengan Quran juga gitu. Biasanya kita tuh libur 10 hari sebelum Ramadan kan. Iya. Ini kita libur sepekan lah, kurang lebih sepekan sebelum Ramadan tuh kita liburkan. Kalau pinginnya Umi sih jangan libur gitu kan, pinginnya sih gitu. Saya bukan mau egois atau gimana, saya pingin anak-anak ini ayo gitu nikmatin gitu, ayo nak belajar gitu loh. Tapi kan besar ya Umi. Iya, tapi kan kita kan memberikan hak para guru ya. Gitu juga para yang di ma'had nih. Guru tuh punya hak juga gitu, ingin bermanja-manja gitu. Karena kan ada lelahnya juga gitu mengajar gitu. Walaupun niatnya insya Allah pastilah niatnya karena Allah gitu kan, mengajarkan Quran. Tapi kan kita ingin memberikan haknya mereka yang ingin berdua-duaan dengan Quran, seharian dengan Quran, itu kan Masya Allah gitu sih. Kita harus sering-sering berdoa sih, semoga ya di kesempatan untuk
kesempatan itu kita malah nggak jauh, makin jauh. Oh iya, mulai Lailatul Qadar nih. Umi denger nih ya. Umi denger dari Ustazah. Umi lupa namanya siapa, Ustazah. Jadi ingin mencapai Lailatul Qadar tuh ada tiga jenis, 3 tahapan ya. Yang pertama itu kita tuh berkeinginan gitu kan, niat bersungguh-sungguh berusaha itu 1 tahun sebelum Ramadan. Artinya dari bulan Syawal kan? Jadi iya benar. Dari Syawal. Jadi Umi selesai Ramadan ya Allah, Ramadannya udah lewat nih, saya dapet nggak ya Lailatul Qadar? Ya Allah, Bismillah ya Allah, yang jadikan rutinitas Ramadan kemarin tuh menjadi pemicu nih, semangat lagi untuk Ramadan selanjutnya. Ya Allah, Bismillah ya Allah, saya mau pertemukan saya Ramadan tahun depan. Ya Allah, saya mau Lailatul Qadar di tahun depan. Ya Allah, Ramadan tahun depan ya Allah gitu kan. Karena dengar dari Ustazah ini kan, Masya Allah, itu yang pertama sih, dipersiapkan dari 1 tahun sebelum Ramadan. Jadi dari sekarang ya ya. Iya nih, Masya Allah nih. Ini nggak tahu ya dalilnya ya apa nih, kalau nggak ada dalilnya belum, nggak tahu nih. Pokoknya Umi juga kurang paham nih dalilnya. Tapi itu jadi motivasi untuk Umi, motivasi untuk lebih baik lagi gitu. Kemudian yang kedua itu pas masuk Ramadan. Pas masuk Ramadan. Iya, pas masuk Ramadan itu ya ibarat 1 bulan lah ya. 1 bulan tuh kita udah bersungguh-sungguh. Ya Allah, saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi dari awal Ramadan tuh sudah bersungguh-sungguh ibadahnya gitu. Jadi jangan nyari ganjilnya doang atau nyari di akhirnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga di 10 hari terakhir. Itu udah yang ibaratnya udah apa ya, udah garis merah banget lah, itu ibaratnya udah yang ningnung banget lah, itu udah tanda kuning banget nih gitu. Jadi itu udah kesempatan terakhir tuh di 10 hari terakhir itu memang bersungguh-sungguh untuk cari Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Itu udah yang ibaratnya udah di ujungnya banget, itu udah di tanduknya banget, seperti itu. Jadi mumpung nih lagi Syawal kan ya, bener banget. 1 tahun lagi nih, 1 tahun lagi Ramadan ya. Semoga Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Amin. Dan kita niat sungguh-sungguh, ya Allah, dapat Lailatul Qadar di Ramadan tahun depan ya Allah gitu. Masya Allah. Kalau Suci gimana Suci? Kalau Suci Lailatul Qadar ya. Jadi gini, Suci pernah dengar juga dari ceramah-ceramah dari tausiah teman-teman saat Ramadan seperti itu. Coba ya kita pikirin, umur manusia itu ya umur Nabi kita Rasulullah SAW sampai 63 tahun ya Umi ya. Nah kita hidup di dunia ini nggak ada yang menjamin sampai kapan sih kita hidup. Mungkin besok juga belum tentu kita masih hidup seperti itu. Tapi ya mungkin ada yang 20 tahun, 60 tahun, paling banyaknya itu 60 tahun, 63 tahun, dan yang lebih dari itu juga jarang seperti itu. Itu kan bonus dari Allah. Nah Lailatul Qadar nih, kalau kita dapat itu pahalanya sama saja seperti 80 tahun ya? 1000 bulan, iya benar Umi, kurang lebih 86 tahun. Koreksi teman-teman kalau salah. 86 tahun nih. Coba bayangin kita beribadah 1 bulan aja deh, seperti 1 bulan, tapi kita dapat pahala 86 tahun. Iya. Yang lewat dari usia kita. Bener banget. Kita belum tentu loh. Iya benar banget. Sampai ke 86 tahun usia kita, tapi dapat pahalanya seperti itu. Nah itu sih yang jadi motivasi terhadap sang suci. Iya sih benar juga seperti itu. Jadi sesuatu yang jangkanya itu pendek kita kerjain, kita capek-capek lelah mungkin ya beribadah, tapi ya buahnya hasilnya itu bakal kita rasain nanti seperti itu. Jadi kayak menanam aja sekarang banyak-banyak menyimpan bekal untuk di akhirat nanti, karena emang tujuan kita akhirat ya Umi. Masya Allah. Jadi nih lebih sering merasa cukup atau kurang maksimal di bulan Ramadan? Nah ini sih cukup atau maksimal atau masih kurang nih? Lebih baiknya ya kita selalu merasa kurang ya. Benar banget kan. Jadi ya maksimal biar gitu. apa? Biar selalu upgrade lah. Bener banget. Biar kalau kita merasa maksimal, kadang malah kayak ya stuck di situ aja, stuck kayak gitu. Ya kita nggak berkembang, beribadah kita nggak naik seperti di situ-situ aja kalau kita merasa cukup. Ini juga dengar ya dari salah satu ustadz bilang ya kalau ilmu itu kalau kita berhenti menuntut ilmu, termasuk kita berarti stuck di situ. Jika kita menuntut ilmu berarti kita stuck di situ.
Contohnya nih misalnya kita baru dapatkan ilmu, dulu nggak pakai jilbab gitu, nggak pakai himar, nggak menutup aurat. Ternyata saya udah belajar untuk ilmu, ternyata jilbab itu wajib loh, itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Oke lah pakai jilbab. Kemudian kita berhenti nggak menutup ilmu. Ya udah sampai pakai jilbab doang, tapi masih pakai celana ngetat, masih pakai baju yang agak nerawang mungkin, jilbabnya tidak menutup dada. Ya udah stuck di situ saja. Tapi ketika menuntut ilmu lagi, ternyata yang dimaksud jilbab itu pakaian yang longgar menutupi seluruh tubuh yang tidak terlihat lekukannya gitu. Dan sampai situ berhenti lagi, ya udah cuma sampai situ aja. Jadi benar-benar berhenti menuntut ilmu itu membuat kita stuck di tempat. Jadi jangan pernah nuntut ilmu, karena itu Rasulullah yang bilang, lo tuntut ilmu sampai kalian lahat lah. Benar banget, dari buayan ya Umi. Dari buayan sampai yang lahat. Insyaallah. Masya Allah, barakallah. Suci, gimana nih? Kasih tips dong. Suci bangun malam. Biasanya kan ngantuk banget. Kita ngantuk banget. Habis subuh tuh ngantuk. Sebelum dan habis subuh tuh ngantuk banget. Kalau tips dari Suci gimana? Anak muda. Anak muda yang pertama pasti kita atur jam tidur kita ya Umi. Karena itu juga mempengaruhi seperti itu ya. Suci berapa jam tidurnya? Kalau di sana kita hitung dari jam 10 malam itu kita udah mulai tidur, mati lampu, sampai kalau hari biasa sampai jam 3 Umi. Kalau di Ramadan kemarin sampai jam 2 lebih lah. Jam 2 gitu. 10, 11, 12, 1 2. Berarti 4 sampai 5 jaman lah di bulan. Itu udah cukup banyak sih sebenarnya. Untuk apalagi untuk para pejuang ya seperti kita umat Islam. Orang-orang solih terdahulu itu, sebenarnya orang-orang solih itu seperti para ulama ya, itu tuh tidurnya sedikit banget loh. Ya kan, orang-orang solih terdahulu tuh tidurnya sedikit banget. Dan kok kata medis ya, medis kan tidur kurang itu membuat badan rusak gitu ya. Tapi kalau dalam Islam, tidurnya orang-orang terdahulu itu para sahabat gitu kan, itu tidurnya sedikit banget, sejam 2 jam. Dan itu ya mereka udah, itu kan usia terserah Allah ya, Allah yang ngasih kesehatan, Allah yang kasih usia. Jadi ya udah ikhtiar aja terus, yang penting tidur, yang penting kasih haknya badan, seperti itu. Waktunya juga untuk ibadah kepada Allah ya, insya Allah Allah kasih kemudahan. Masya Allah. Ya tips dari Suci tadi gimana Suci? Oh iya, sampai mana tadi? Tipsnya nih biar nggak ngantuk nih. Kalau anak muda, nanti Umi berbagi juga nih tipsnya Umi nih. Oke. Nah itu tadi ya, yang pertama kita ngatur waktu teman. Ngatur waktu tidur. Kemudian kita juga harus punya mindset seperti yang sudah Allah beritahu langsung nih untuk kita para manusia di surat ayat kursi, di surah Al-Baqarah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi Allah itu gak mengantuk dan juga tidak tidur. Ngantuk aja enggak. Awalnya sinah itu kalau kata guru Suci awal mengantuk gitu. Belum ngantuk nih, masih awal-awal ngantuk. Itu Allah gak memiliki sifat seperti itu, apalagi ngantuk, apalagi tidur. Jadi kalau kita beribadah, kalau kita sholat walaupun di malam-malam kayak gimana pun, kalau kita ngantuk, malu dong kita berhadapan dengan yang tidak pernah ngantuk. Seperti itu. Ini Mici baru dengar loh kayak gitu. Masya Allah. Jadi kita malu. Ini belajar dari sama anak muda nih, Masya Allah. Kalau ini mau berbagi nih. Gimana tuh? Jadi ya ini umumnya ibu menyusui itu ya apa alibi nih, apa nggak alibi ya. Nanti koreksi kalau memang ibu-ibu tidak seperti saya. Jadi benar-benar ngantuknya luar biasa. Jadi ngantuknya itu godaan karena menyusui. Jam 4 itu anak-anak mau menyusui kan. Jadi menyusui udah nahan lotot, udah megang Quran, udah zikir, udah apa loh, tidur gitu. Jadi Umi mensiasati. Umi kan ada asam urat. Sebenarnya nggak boleh ngopi. Ngopi itu ini kuat lah ibaratnya. Ini bismillah lah. Ini saya ikhtiar biar nggak ngantuk. Jadi Umi bangun nih. Pas bangun nih, ya sebangunnya jam berapa ya? Kalau bangunnya jam 3 ya jam 3. Kalau bangunnya jam 4 ya jam 4. Kita sedengin aja ya, sedengin rata-ratain misalnya jam 3 atau setengah 4 gitu. Bangun tidur, langsung ya biasalah cuci muka, kamar mandi, itu langsung rebus air sedikit sama kopi sesendok teh itu, sedikit aja airnya sedikit. Terus susu UHT. Susu UHT. Ini susu UHT. Ya karena pinginnya agak manis-manisnya lah. Kasihlah gula merah sedikit, gula brown sugar ya. Gula merah bubuk tuh.
sedikit sesuai selera manisnya, direbus bareng kopi, habis itu dituang di susu UHT. Minumlah itu. Jadi minum sama kurma 3 biji aja. Nah, kalau nggak ada kurma ya nggak apa-apa lah. Minum, karena kan khawatir takut lambung kan minum kopi ya. Jadi makan kurma sambil minum susu itu. Minum susu. Habis itu ya udah lanjutin sholat. Kalau sholat baca Quran. Habis itu sampai subuh nih, kalau anak nangis ya udah sambil mengasihi gitu. Kadang sambil duduk sambil ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah nggak ngantuk. Masya Allah. Nggak ngantuk sampai dengan jam 12 siang. Jadi waktu koilulah nih, pengen tidur, kok gak ngantuk sih, maksain kata suami, yang penting niat nih koilulah berapa menit pun ya, udah ngantuk, tapi kok gak ngantuk gitu kan, jadi gak ngantuk, masya Allah gitu. Jadi habis sholat subuh itu langsung zikir pagi, biasanya zikir pagi tuh sholat subuh, zikir pagi tuh udah langsung ngantuk, udah pejelap, udah pasti tidur banget. Baca Quran tuh tok nunduk, ngantuk banget ternyata. Dan alhamdulillah dengan ikhtiar itu ya, kopi dengan susu UHT dan kurma 3 biji lah gitu, alhamdulillah nggak ngantuk. Dan yang mendekati subuh jam subuh kan waktu kemarin itu Ramadan jam 5 kurang 10. Iya benar, jam 5 kurang 10 ya. Jadi Umi makan sahurnya jam 4:30. Jadi sambil buat susu itu sambil nyiapin sahur, udah siap nih, udah kita siapin, terus tinggalin aja makanan itu, kita tinggal bermanja-manja sama Allah. Yang mau sholat, baca Quran. Kalau anak nangis ya anak nangis, 4:30 tet baru kita makan gitu sama suami gitu. Masya Allah. Ya itu ya salah satu tips yang mungkin bisa diikhtiarin teman-teman ibu rumah tangga, ibu menyusui, biar nggak ngantuk di pagi hari gitu. Terus habis sholat subuh itu kami nggak sibuk beres rumah. Jadi kan kami ada 4 anak, 4 balita ya, bayi, balita dan anak-anak lengkap ya Umi. Iya, dan ini rumah ya jangan ditanya berantakannya gimana. Jadi ya udahlah, berdamai aja ya. Jadi biarin aja tuh berantakan apa udah. Jadi kita baca Quran itu kadang sampai jam 7 sampai jam 8 lah. Jam 8 maksimal jam 8 itu baru kita bergerak mandiin anak-anak, beres-beres kayak gitu. Jadi nggak yang maksain harus rapi, harus bersih, walaupun kadang-kadang kesel, ini berantakan banget sih gitu. Ya udahlah, maksudnya banyak istighfar gitu. Dan kalau malam itu ya sholatlah bersungguh-sungguh dengan kemampuan kita gitu. Kalau memang udah ngantuk ya udah tidur aja dulu, nanti lanjut lagi sholatnya gitu. Kadang-kadang pernah nih Umi ketiduran Suci, jadi witirnya Umi itu tuh pagi jam 3 sampai itu di jam 3 karena itu ya, karena anak bangun nih jadi menyusui, terus udah menyusui lanjut sholat lagi, terus menyusui lagi, ketiduran. Jadi ya udah ketiduran bablas sampai pagi. Jadi jam 3 udah kelabakan, belum sholat witir gitu kan. Jadi sholat witirnya pagi. Alhamdulillah masih jam 3. Iya. Jadi Masya Allah ya, berarti ujian sabar seorang ibu itu lebih besar ya dari teman-teman yang lain. Masya Allah. Keren banget sih, Masya Allah, biidznillah. Iya. Kalau Suci gimana nih tipsnya biar banyak hatam? Iya, biar banyak bulan Ramadan ya. Iya. Nah mungkin ini juga hal yang berbeda sih Umi di Ramadan tahun ini, karena alhamdulillah kita kedatangan para masyayikh dari Mesir. Itu para masyayikh ini dari Markaz Ilmu dan Amal. Masya Allah. Jadi kita tuh belajar banyak banget hal baru. Seperti kita banyak loh dapat ilmu. Seperti itu kan di lembaga manapun ya kita pasti dapat ilmu, tapi kita tuh belum pernah dapat penjelasan bagaimana sih cara kita mengamalkan ilmu tersebut. Seperti itu. Jadi mungkin di tahun ini karena kita dapat banyak banget bekal-bekal dari para masyayikh tersebut, mungkin waktu tilawah nih, karena alhamdulillah di sana dari ba'da zuhur sampai jam 1:30 lah, seperti itu, sebelum Qailulah kita ada waktu untuk tilawah. Nah, jadi tilawah ini tilawah itu kan diambil dari kata kalayat lu kan, yang mana artinya itu bukan cuma membaca. Ternyata kalau setahu Suci nih sebelumnya tilawah itu ya baca Quran, itu kan Quran doang. Bahkan artinya pun jarang baca nih kalau Suci pribadi. Tapi ternyata arti tilawah itu membaca
mentadaburi, memahami, mentadaburi dan mengamalkan. Iya, Nah, dari situ kita Suci dan teman-teman mungkin nggak ngebut nih untuk di tahun ini tilawahnya. Mungkin Iya. ada yang belum Itu hatam. Umi juga baru dengar itu, Suci. Kemarin sih pas pertengahan itu kan Umi tuh ikut kelas Zoom lah, beberapa kelas Zoom itu ada parenting, tapi parenting Islami itu narasumbernya itu Masya Allah itu selalu bawa Quran. Masya Allah. Selalu kalau ngomongin parenting tuh landasannya tuh Quran hadis, karena memang Al-Quran dan hadis ini selalu relevan dengan semua zaman. Bener Jadi kalau yang bilang Quran ini udah gak zaman, ya Allah, kamu yang udah gak zaman gitu. Kamu yang ketinggalan zaman. Iya, karena Al-Quran dan hadis ini bukan buatan manusia ya. Al-Quran ini bukan buatan manusia dan selalu relevan dengan setiap zaman gitu. Dan Umi ngerasain itu. Dan Umi itu baru juga didapat dari beliau itu. Jadi tilawah itu bukan tilawah Quran, bukan cuma baca doang gitu. Jadi Umi itu bilang sama salah satu teman, itu barusan bilangnya itu ya, belum lama ini dalam masih Ramadan inilah, tentang Umi lupa bahas apa gitu ya. Umi jawab seperti ini. Umi akhiri obrolannya itu seperti ini. Ya sudahlah, amalan kita untuk amalan kita, amalan mereka untuk amalan mereka. Seperti itu kan. Nah, Umi itu sudah pernah baca terjemahan ini Quran nih sampai selesai nih. Tapi ya itulah ya, yang kita baca sekarang sama yang kita baca nanti itu mungkin beda gitu. Rasanya yang kita dapat itu beda. Dan Umi baca dong di surat Al-Qasas kalau nggak salah. Ternyata itu ada ayatnya ya. Amalanmu untuk amalanmu, amalanku untuk amalanku. Terus Umi bilang berhenti kan, baca lagi nih ayat sebelumnya, ayat sudahnya. Abisnya ternyata ada ayatnya ya gitu ya. Ya iya emang ada gitu. Masya Allah gitu. Misalnya kemarin saya beberapa hari yang lalu saya bisa ngomong seperti ini sama salah satu teman gitu kan, untuk meredamkan itu kan, ya udahlah amalan kita untuk amalan kita, amalan mereka untuk amalan mereka gitu. Ternyata ini ada ayatnya loh, dan itu Allah yang bilang, dan itu speechless gitu kan ya. Jadi Masya Allah, dan itulah yang dibilang tilawah ya. Jadi setiap baca Quran ini, Mi kayaknya Mi kan nggak paham bahasa Arab nih, tapi ini kok kayaknya arah-arahnya maknanya bagus nih, kayaknya artinya bagus. Menarik langsung baca artinya, langsung ini Masya Allah bagus nih. Kayak yang kemarin amalan-amalan, langsung ambil buku tafsir, langsung dibuka, oh Masya Allah gitu kan. Jadi gitu sih Umi. Ada sesi baca ngebut kan, terus pas di ayat apa langsung berhenti, baca artinya, lihat tafsirnya, terus ya kita tadabburi, dan itu Masya Allah sih. Itu ya teman-teman ya. Jadi tilawah itu jangan cuma baca aja, jadi harus punya Al-Quran terjemah benar, dan tafsirnya ya. Kalau tafsir mungkin agak berat, minimal terjemah lah. Terjemahan itu, dan harus punya lah, muslimah itu harus punya Al-Quran terjemahan gitu sih. Masya Allah. Karena memang itu sih yang seharusnya ada di dalam diri kita tuh, sifat kepo ya Umi. Bahkan di setiap ayatnya seperti itu, karena di setiap satu ayat aja dalam Al-Quran itu pasti ada wasiatnya dari Allah langsung seperti itu. Memang harus kepo, karena terkadang dari terjemah nih kita baca, terus kita nangkepnya ini nih, tapi ternyata kalau kita buka buku tafsir, oh ternyata beda. Nah, seperti itu. Ternyata bukan yang seperti yang kita kira. Nah, artinya kita baca tafsir, mentadabburi. Iya benar, benar banget. Nih sebelum kita closing, kita mau ada bahasannya, 3 bahasannya. Satu hal jujur yang baru kamu sadari tentang dirimu di Ramadan ini, gimana nih? Masya Allah. Satu hal jujur yang baru kamu sadarin. Jujur banget, karena memang Suci dapat ilmu dari para masyayikh yang kata Suci tadi, ilmu markaz ilmu dan amal itu memang setelah Ramadan tahun kemarin. Jadi baru ngerasain Ramadan tahun ini mendapat berjalan dengan ilmu-ilmu tersebut lah, insya Allah seperti itu. Jadi ya yang bikin Suci sadar, ternyata kita sholat itu berapa tahun sih, sampai umur Suci 18 tahun 19 tahun seperti itu, tapi belum paham loh apa sih yang Allah minta. Karena ternyata di surah Al-Fatihah aja itu isinya doa loh, seperti itu kan. Sebelumnya Suci belum tahu Umi, apalagi ya memang belum pernah belajar bahasa Arab seperti itu. Ya pokoknya nggak tahu apa-apa, yang penting baca aja. Tapi setelah Suci pelajari itu, mentadabburi, kita bareng-bareng mentadabburi Al-Fatihah seperti itu. Jadi sadar, oh ternyata aku itu belum ada apa-apanya ya, benar-benar nol banget. Bahkan sampai sekarang pun belum ada apa-apanya. Kita mungkin tahu, tapi terkadang belum bisa menjalani, belum bisa khusyuk seperti itu. Yang tahu aja nih masih belum bisa khusyuk.
apalagi ya waktu itu yang benar-benar nggak tahu deh, yang penting baca aja itu sih. Jadi tahun ini jujur banget ternyata ya Allah lebih bermakna banget ya. lebih bermakna, lebih paham lah. Alhamdulillah, biidznillah seperti itu. Kalau Umi sendiri gimana nih? Ya Umi juga gitu ya. Bener sama sih, 11-12 lah kita sama. Sholat itu ya, sholat Umi bener-bener yang jadi itulah ketika kita menuntut ilmu ya, ilmu itu sudah disampaikan ibaratnya ilmu Ramadan deh, selalu disampaikan setiap Ramadan. Tapi Ramadan tahun ini dengan Ramadan yang 10 tahun lalu kita dengar itu rasanya beda, yang kita tangkap beda, maknanya beda gitulah. Jadi Umi dapat nih nasihat kan dari salah satu ustazah itu bahwa sholat kan, jadi kita itu meluruskan niat, menguatkan niat waktu sholat itu dari minimal sebelum azan. Startnya banget dari azannya. Dari azannya itu kita udah sungguh-sungguh nih mendengarkannya, langsung adabnya langsung dipakai nih, mendengarkannya, menjawabnya, berdoa, terus langsung wudunya gitu kita bersungguh-sungguh itu menghapus dosa ya, menghapus dosa gitu. Kemudian waktu sholatnya itu benar-benar bacaannya dari situ tuh Umi benar-benar praktekkan gitu ya, walaupun sekarang masih terus berapa ya menguatkan tekad untuk istiqomah gitu ya, untuk istiqomah serius dalam hal itu gitu. Dan ini benar-benar yang masya Allah kerasa banget di hati gitu. Dan ya Allah ternyata selama ini sholatku itu kok kayak gini ya, sholatku kok nggak bagus ya, sholatku tuh nggak baik banget. Aku nih maksudnya ya Allah, aku nih hamba yang kok hamba gue ya Allah, maafin aku ya Allah, maksudnya aku nih hamba yang pokoknya hamba yang nggak bagus deh gitu kan maksudnya. Tapi Allah maha baik, Allah tuh baik banget sama kita ya, Allah tuh sayang banget sama hambanya. Dan Allah itu yang satu-satunya yang ingin kita hidup dan ingin kebaikan untuk kita. Jadi benar-benar sholat tuh ya benar-benar yang sekarang tuh walaupun nggak khusyuk setiap saat, tapi benar-benar yang Bismillah, niatnya tuh niatin khusyuknya terus dipakai. Ternyata harus maksudnya niat ya Allah saya pengen niat sholat, ya Allah saya berniat saya pengen sholat khusyuk, sholatnya tuh dengan khusyuk gitu. Kadang-kadang kita tuh sholat niat sholatnya Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Niatnya sholatnya doang ya Umi? Iya, karena kita kesungguhan untuk khusyuk pun nggak ada. Belum ada. Dan kita nggak berdoa minta khusyuk. Oh iya benar-benar. Itu. Jadi Umi berdoa tuh ya Allah saya pengen khusyuk dalam sholat ya Allah. Jadi berdoalah. Jadi kita tuh nggak semata-mata kita berdoa pingin itu. Kita minta deh berdoa minta khusyuk deh. Ya Allah hamba berdoa ya Allah, hamba memohon padamu ya Allah, pengen khusyuk sholatnya Allah, pengen khusyuk membaca Quran ya Allah. Jadi seperti itu sih Umi berdoa minta khusyuk gitu. Dan baca Quran Umi itu mendengarkan guru Umi ya, ada salah satu guru Umi itu duduk di samping beliau. Ketika beliau menyampaikan materi itu beliau itu dengan suara lirih gitu, Bismillah pahamkan ya Allah gitu. Jadi setiap beliau menyampaikan hadis, ayat atau apa, mau membacakan ayat, Bismillah pahamkan ya Allah gitu. Jadi Umi juga jadi ikutan seperti itu. Jadi ketika Umi membaca Quran nih dalam hati juga Bismillah pahamkan ya Allah kayak gitu. Jadi masya Allah itu jadi mencuri ya mencuri kebaikan, mencuri teknisnya guru Umi gitu. Jadi Umi duduk sampingnya melirik nih, ya Allah pahamkanlah ya Allah kayak gitu. Dengan liriknya, usia beliau itu 69 tahun. Tua banget dan terbata-bata beliau tuh masya Allah banget. Jadi Umi ambil, Umi curi gitu. Itu baik banget loh Umi kan. Iya maksudnya ya teman-teman dicontoh ya. Kalau itu satu doa bin khusyuk, insyaallah. Ya kedua itu baca Quran itu benar-benar niat minta pahamin sama Allah. Ya Allah pahamkan ya Allah gitu. Dan itu pun ketika kita membacakan depan orang. Dan Umi tau gak sih Suci, Umi itu kalau baca depan umum tuh belum pede loh, masih terbatas. Jadi Umi baca lantang di rumah lantang. Terus Umi diam, ngomong sama suami, Abi kok aku kalau baca di depan umum kok suaranya tersedak-sedak ya. Terus kata suami, cemen gitu. Walah, terus aku nggak pede apa gimana ya, apa niat aku yang nggak lurus apa gimana ya, kok aku nggak ini sih kayak nggak sanggup gitu. Kalau nggak terharu, sedih, kok tersedak-sedak gitu. Gimana tuh Suci? Kasih tips dong. Waduh, berat ya. Karena mungkin belum terbiasa aja Umi ya. Iya kali bener. Mungkin. Umi bener-bener itu loh. Kalau baca Quran tuh
kan karena kita datang ibu ya, udah ibu-ibu yang sering ngobrol bareng gitu. Tapi kalau Umi kayak mencampaikan diskusi gitu, Umi ya biasa aja. Tapi kalau udah baca kata itu lah terus sedak-sedak ya, benar itu cuman dapat 3 ayat terakhir surat An-Naba loh. Sedak-sedak ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu Mungkin itu pertolongan dari Allah Umi untuk Umi. Agar apa? Agar mungkin kalau ya mungkin ya Allah a'lam, kalau kita mungkin melantunkan ayat suci yang bagus seperti itu. bisa ria bisa. Bener ada penyakit hati seperti itu. Mungkin itu pertolongan Allah ya salah satunya. Banget. Alhamdulillah. Bahkan ada rasa malu juga. Itu namanya rasa malu tuh. Ini langsung introspeksi diri. Kok saya malu gitu ya? Malunya harus sama manusia sama Allah kayak gitu sih bener. Nih, Ramadan versi kamu berjalan spiritual atau sekedar pertahanan? Ini tadi udah ya? Oh udah ya. Kalau Ramadan bisa ngomong, nah ini terakhir nih. Kalau Ramadan bisa ngomong ke kamu, kira-kira dia bakal bilang apa? Ya Allah. Ramadan yang bilang ke kamu, selamat tinggal. Suci ya gimana nih? Aduh, jangan deh kayaknya ya Allah. Mungkin ya ini yang Suci harapin mungkin ya. Suci ya mungkin kata Ramadan, Suci gimana nih perasaannya nih gitu kan, setelah ya pasti siapa sih yang tahu amal kita kalau bukan kita sendiri dan Allah tentunya. Gimana udah puas belum nih gitu ya, kayak kalau belum maksimalin lah ya, maksimalin di tahun kedepannya seperti itu mungkin. Ya semoga aja Ramadan ini mengharapkan apa yang Suci harapkan juga. Masya yaitu Allah. ya bertemu kembali lah. Masya Allah. Amin. Ya, Mi jawab ini tuh ya, Mi tuh kayak beranggapan gini ya. Kalau Ramadan bisa ngomong, hai kamu, sudah puaskah kamu gitu? Bener. Sudah terlalu begitu lalaikah kamu gitu? Sekarang aku pergi ya. Semoga besok kita ketemu. Jadi Mi kayak ditinggalin pergi benar-benar. Dan tahun ini tuh Mi benar-benar ngerasa kehilangan Ramadan sih. Kayak benar-benar ngerasa apa ya Allah, sedihnya Ramadan sudah berakhir gitu. Dan ini udah Syawal lagi kan. Makanya Umi pakai nih tipsnya dari Ustazah itu kan, bahwa mempersiapkan mendapatkan Lailatul Qadar dari 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi ikhtiar untuk biar bisa ketemu Ramadan tahun depan gitu. Masya Allah. Karena emang sesuatu yang mendadak itu jarang berhasil ya Umi. Emang harus kita persiapkan dari jauh hari. Benar banget sih. Jadi 1 tahun sebelumnya kan artinya sudah berakhir, langsung siapin lagi. Bener. Gitu. Jadi memang ya kita bersungguh-sungguh yang gak mau lalai gitu. Kalaupun terjatuh dalam kelalaian, ayo bangkit lagi. Gitu. Istighfar lagi yo gitu. Kayak gitu. Itulah ya pentingnya kita memiliki lingkungan yang juga mendukung ya Om. Kalau Umi Masya Allah Alhamdulillah di sini mungkin ada Abi yang mengingatkan seperti itu kan. Melihat anak-anak juga yang semangat dalam belajar juga ikut termotivasi seperti itu, dan Suci juga di pesantren ya pasti teman-teman banyak lah yang mengingatkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang sangat besar. Alhamdulillah sih. Jadi kalau Umi itu duduk itu dengan Ustadz gitu kan. Jadi Umi itu sekarang kalau berpergian bawa buku ya. Dan alhamdulillah Umi itu cari buku, kan Umi lagi, karena Umi ngerasa parenting Umi ini gak bagus kan. Jadi Umi mau terus belajar gitu, belum bagus lah. Jadi Umi beli buku parenting gitu, jadi Umi bawa baca. Dan yang parentingnya itu memang landasan Islam. Jadi selalu ada di bawah ayat hadis seperti itu gitu. Jadi Umi baca tuh, dan Ustadz tuh orangnya audio. Jadi mendengarkan. Jadi Umi baca, beliau mendengarkan gitu kan. Beliau mendengarkan, baru kita diskusi. Terus kita singgungin ke ayat dan Quran, seperti itu sih. Dan oh ya ada satu hal lagi nih. Sebenarnya ini rahasia sih. Ini rahasia nih sebelum penutupan ini, karena itu penting banget ya. Penting banget. Umi bilang sama Ustadz seperti ini. Kan Ustadz tuh lagi sibuk-sibuknya peternakan ya. Oh iya. Umi tuh bilang gini, Bi, coba sih kamu jujur gitu ya. Tujuanmu cari uangnya apa gitu kan? Buat apa gitu kan? Dengan jawaban beliau yang panjang lah gitu ya. Terus Umi nggak tanggapi jawaban beliau nih ya, astagfirullah. Langsung ke poinnya Umi bilang gini, alhamdulillah gitu ya, atas izin Allah sudah titipkan dunia dan akhirat ke kita. Kita memang nggak punya rumah tempat tinggal pribadi gitu ya, kita nggak punya harta berlimpah, tapi kita cukup gitu, makan cukup, nggak pernah kurang gitu, kendaraan ada, pakaian aja tuh udah cukup banget gitu. Itu untuk dunia. Untuk akhirat Allah berikan kita jalan dakwah, dan yang jalan dakwah itu kita bukakan lagi ke teman-teman anak muda yang ikut berjuang dulu dalam dakwah gitu ya. Itu udah cukup gitu loh. Jadi kalau untuk harta itu kayaknya
udahlah nggak usah sibuk-sibuk cari harta kayak gitu. Umi bilang gitu. Tapi nih ada 2 hal kalau kamu mencari harta yang belum kita dapetin dan kamu harus berusaha dapetin itu. Maksudnya yang pertama ini, kalau misalnya kalau sungguh-sungguh mendapatkan harta, mencari maisah ya, itu yang pertama karena kita pengen haji furoda. Jadi kalau mencari harta, kalau nggak pengen haji furoda, udah nggak usah. Pengen haji furoda yang nggak usah ngantri, yang bayarnya memang mahal gitu kan, sekeluarga. Itu kurang lebih harganya mungkin sekitar berapa? Mungkin sekitar 1 M kali. Satu orang bisa 200 juta ya. Karena ada 6 orang. Jadi ini itu haji furoda. Yang kedua, kalau orang-orang itu bisa dibayar dengan uang untuk bersuara, untuk datang ke tempat dengan gula, dengan beras. Saya pingin bayar orang buat ngaji. Jadi ayo dong ngaji dong, nanti pulangnya saya buat kasih sembako loh. Masya Allah. Gitu. Pingin banget kayak gitu. Dan Umi itu pingin, ya Allah, Umi itu terharu, sedih banget gitu. Niat keluarga gitu kan. Sulitnya diajak kebaikan gitu kan, sulitnya dakwah. Dan Umi itu pingin banget buat strategi seperti itu. Ayo kajian yuk setiap minggu, setiap pulang kajian saya bawain sembako gitu. Itu pingin banget kayak gitu. Jadi 2 hal itu. Kalau kita nggak punya misi 2 hal itu, udah nggak usah capek-capek menumpuk mencari ikhtiar mencari uang gitu, karena kita udah dapet kedua-duanya gitu, dunia akhirat Allah udah berikan gitu. Jadi 2 itu aja, haji furoda sekeluarga dan bahasanya ya, bahasa halusnya ngajak orang untuk berbuat baik, membayar orang untuk berbuat baik deh. Bener. Gitu. Mungkin awalnya dibayar ya, karena itu sendiri. Tapi sambil kita tanamkan ilmu, niat yang lurus, ikhlas. Tapi paling nggak datang aja dulu deh, karena sekarang untuk orang datang aja itu sulit. Datang sulit banget, datang untuk kajian itu sulit banget, untuk bermajelis ilmu sulit banget untuk datang doang dah. Tapi ketika ada sesuatu hal yang bisa mereka ambil, yang mereka bisa dapatkan, insya Allah mereka mau datang. Masya Allah. Gitu. Allah yang memberikan mereka hidayah, Allah yang memberikan mereka keimanan gitulah, yang menanamkan iman pada mereka. Kita hanya berikhtiar aja gitu. Masya Allah. Umi semoga terlaksana ya Umi ya. Amin. Masya Allah. Ngomong-ngomong teman-teman nih, sebelum kita tutup, dari awal kita udah ngomong panjang lebar, kok kayaknya belum dengar perkenalan dari Umi ya, Suci? Masya Allah, iya ya. Gitu ya, emang penting. Ya Masya Allah, teman-teman. Perkenalkan, ya saya sering dipanggilnya Ummu Khadijah karena anak pertama namanya Khadijah. Jadi Ummu Khadijah ibunya Khadijah gitu kan. Ibunya Khadijah itu kalau bahasa Indonesia gitu ya. Lebih manis ya. Iya, Ummu Khadijah gitu. Nah, nama aslinya tuh Resis gitu, Resis Supiani gitu. Namanya ini artinya sih katanya lahirnya di waktu zaman krisis gitu. Jadi namanya Resis. Iya, jadi makanya kok dalam Islam kayaknya namanya agak karena negatif nih. Jadi ya udahlah Ummu Khadijah aja gitu. Ini nama-nama teman-teman terdekat aja. Tapi kalau setelah berumah tangga itu tuh terkenalnya Ummu Khadijah. Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu Umi lahir di mana Umi? Di Bandar Lampung. Oh, di Bandar Masih Lampung. di Bandar Lampung, alhamdulillah. Gitu. Usianya masih muda lah. Masih muda tapi sepertinya sudah mendekati ajal. 34 tahun. 34 tahun, Masya Allah. Masya Allah. Suci berapa sih tadi? Suci tahun ini 20 tahun insya Allah. Berarti kita beda 14 tahun ya Suci ya. Masya Allah. Umur bukan halangan ya Umi ya. Iya Masya Allah. Kita Umi suka berteman lintas usia. Yang nenek-nenek, yang anak-anak itu Umi suka itu. Kalau yang sepantaran gitu banyak sahabat-sahabat, teman-teman karib gitu, Masya Allah. Tapi entah kenapa karena kita membangun lembaga ini ya, atas izin Allah membangun lembaga ini deketnya sama anak-anak muda nih. Malah yang yang seumuran itu jarang itu. Dengan ibu-ibu kan, ibu-ibu tuh ibu-ibu wali santri jarang ketemu gitu. Paling sering ngobrol-ngobrol gitu aja. Lebih deketnya malah sama anak-anak muda ya. Karena ketemunya lebih banyak ya mungkin Umi. Iya, ketemu sama anak-anak muda. Dan karena sibuk di rumah tangga, sibuk di rumah gitu, sibuk di lembaga sendiri. Jadi Umi nggak punya udah nggak datang ke majelis ilmu. Paling di masjid aja kajian gitu yang kayak halakoh muslimah gitu. Waktu pandemi itu berhenti.
Itu. Jadi teman-teman sebayanya udah pada sibuk masing-masing gitu. Jadi ya udahlah sekarang cari ilmunya online aja. Masya Sekarang Allah. ilmu tuh ternyata mudah banget dicari kok. Yang Zoom apa tuh berteman yang ada ternyata ribuan orang, ratusan orang sekali bertemu tuh udah Masya Allah. Allah, berarti nggak ada alasan lagi ya untuk Iya kamu menuntut ilmu. benar Masya banget Allah. gitu. Oke. Alhamdulillah. Sebelum kita closing nih Suci, sebelum kita closing berikan inilah petuah ya, nasihat motivasi untuk anak muda. Untuk anak muda ya. Untuk anak muda. Kalau Suci pribadi yang ini ringan sih Umi, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya bagaimana. Jadi Suci pernah mendengar bahwa pastinya pahala atau kebaikan atau ridha Allah itu diturunkan lebih banyak kepada anak-anak muda yang beriman daripada yang sudah berumur lah seperti itu. Kenapa? Karena ujian anak muda ini jujur Umi juga pasti pernah merasakannya dong. Lebih banyak seperti lebih luas seperti itu kan, apalagi dari lingkungan segala macam. Itu lebih luas, makanya pemuda yang beriman, yang memegang teguh Islamnya seperti itu, yang bertakwa kepada Allah, itu lebih Allah cintai insya Allah. Masya Ridhonya Allah. itu lebih Masya Allah. banyak lah turunnya dari Allah. Banyak Seperti bener itu banget, aja. bener banget. Karena ujian anak muda zamannya Umi sama zaman sekarang itu lebih banyak zaman sekarang. Bener banget. Karena zaman dulu tuh kita belum ada media sosial ya. Belum terlalu lah, masih Facebook doang dulu ya. Itu belum terlalu, sekarang ini sudah luar biasa. Luar biasa. Gitu. Itu, Masya Allah. Ya, minta doanya ya Umi, semoga kita selalu Ya, istiqomah. makanya kita punya, oh ya teman-teman, kita ada program anak muda itu namanya ngaji geh. Ngaji geh. Ini Qadarullah masih ikhwan ya, ikhwan yang dibina sama suaminya Ustadz Sony Anderson. Nah kalau yang untuk akhwatnya mungkin sedikit-sedikit lah kami bantu sedikit-sedikit sama teman-teman gitu. Masya Allah. Oke. Insyaallah. Kita tutup ya. Masya Allah. Insyaallah. Semoga Allah. Kita udah berapa tahun nggak ketemu ya? Dari 2024 ya Umi. Berarti sudah hampir 2 tahun ya. Sudah 2 tahun kita nggak ketemu. Insya Allah. Semoga Allah izinkan kita bertemu lagi. Amin. Dengan apa ya, keimanan yang terbaru lagi, yang semangat dakwah lebih kuat lagi. Amin. Kayak aduh, semoga Allah izinkanlah kita bertemu dalam kebaikan. Amin. Kita menebarkan, saling memotivasi satu sama lain. Benar banget. Kita berjuang dakwah di buminya Allah. Tempatnya ini ya Allah yang menentukan Suci di mana, Umi di mana gitu. Walaupun Umi rasanya pingin nyeret Suci nih. Ayo dong Suci, dipanjang aja gitu. Ayo dong gitu. Tapi ya Allah yang Maha mengetahui. Allah sudah baik berencana. Benar. Sebenarnya pengen banget ya Umi. Pengen banget. Kemarin juga sempat bahagia banget kayak gitu ya. Sempat ngerasa alhamdulillah belajar bareng sama adik-adik seperti itu. Tapi ya Allah berkehendak lain, mungkin ya Allah tahu ilmumu belum cukup, coba cari dulu di sana, coba cari dulu di tempat ini. Kemudian ya kalau memang ada waktunya, ada Allah ngizinin, ada kesempatan, insya Allah bakal turun. Main-main dong, main-main ya ke Aiki ya. Nanti kabarin deh sama guru-guru. Ada Ustaz Suci mau ini ikutan minggu kamu ya. Kita lagi butuh nih karena lagi ada cuti. Begitu ya Insya Allah. Atau gini, atau Allah sedang mempersiapkan. Nanti kita mau Insya Allah atas izin Allah gitu. Siapa tahu kan ya, ini hanya doa aja kan, kita bebas berdoa kan. Bener banget. Bebas berdoa. Kali aja Allah mengizinkan kita membangunkan seperti Milbos di Lampung. Masya gitu. Allah, Masya Allah. amin, Nanti yang ini ya apa yang ketua apa namanya, ketua yang akhwatnya Suci kan. Masya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita mendatangkan syekh besar ke Lampung gitu kan. Insya Allah, amin. Milbos ala Lampung tuh Masya Allah. Benar banget ya. Masya Allah. Niatnya sangat baik insya Allah. Ya cukup ya teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.